Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin amdan na'imin, ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah sibuknya kita beraktivitas, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat bering salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Tepat hari ini tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah. Maghrib nanti kita akan memasuki tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, banyak mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ketika memasuki bulan Muharram. Semuanya haram, termasuk menikahkan anak haram karena bulan haram, membangun rumah haram. Kenapa? Karena bulan haram. Melaksanakan perjalanan safar juga termasuk haram. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita lihat sepotong ayat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Telah ditentukan oleh Allah fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, telah ditetapkan oleh Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Jadi yang 1 tahun 12 bulan itu sudah ditentukan Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Maka berdasarkan ayat ini, ahli hisab, ilmu falak bisa menghitung berapa lamanya bulan menggitari bumi, berapa lamanya bumi dan bulan menggitari matahari. Sehingga ahli falak bisa menentukan besok pagi waktu salat subuhnya masuk jam berapa, zuhurnya jam berapa. Bahkan Ramadan tahun 2025 pun bisa ditentukan. Kenapa? Karena planet-planet itu beredar pada garis edarnya, tidak pernah keluar dari garis edarnya. Dan juga berdasarkan ayat ini juga ahli hisab bisa menentukan arah bayangan matahari, sehingga bisa kita menentukan arah bayangan kiblat kita, baik di rumah maupun di masjid.
Kalau bapak-bapak punya kalender Muhammadiyah, itu ada di sebelah kanan, samping kanan kali, itu ada arah bayangan kiblat, Pak. Jadi setiap hari bisa kita kalibrasi arah kiblat kita, baik di rumah maupun di masjid. Misalnya besok jam 17 arah bayangan kiblat itu 17 lewat 6 menit 37 detik. Kita paskan jam kita lihat bayangan matahari pada jam 17 itu, kita tarik garis searah bayangan tadi, itulah arah bayangan kiblat kita. Nah, sekarang ada rusdul kiblat namanya, 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan anjuran Kementerian Agama. Itu dikalibrasi, Pak, bulan Mei dan bulan Juli. Dikalibrasi arah yang barat kiblat kita, baik di masjid maupun di rumah. Lalu bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan. Bapak-bapak jemaah salat zuhur, jadi ada hari yang mulia, hari yang istimewa. Ada waktu yang istimewa, ada tempat istimewa, ada bulan istimewa. Kapan hari yang istimewa? Dalam 1 minggu itu 7 hari, ada 1 hari istimewa adalah hari Jumat. Satu-satunya hari yang disebut dalam Al-Quran ada hari Jumat, Pak. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salatil yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Hari yang lain ada dalam Quran. Hari rayanya umat Islam sekali dalam seminggu, Jumat. Kemudian ada waktu yang istimewa, 2 kali 24 jam ada waktu istimewa. Kapan itu? 2/3 malam yang akhir. Itu waktu yang khusus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah. Disuruh kita untuk bertahajud. Kenapa? Karena waktunya istimewa. Ternyata kesunyian malam, keheningan malam dapat menggetarkan jiwa kita untuk lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada tempat istimewa di atas dunia ini. Mana tempat yang diistimewakan Allah? Makkah dan Madinah. Siapa saja yang dapat salat 1 kali di Masjidil Haram, sama mereka salat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kenapa? Karena tempatnya istimewa. Siapa yang salat 1 kali di Masjid Madinah, 1000 kali, sama 1000 kali di luar Masjid Madinah. Kenapa? Tempatnya istimewa. Makanya kepada bapak-bapak yang pergi haji, umrah, jangan tidur-tidur saja di hotel. Rugi 100.000. Nah, karena tidur-tidur saja di hotel, pergi haji, pulang kulit putih. Kata orang di kampung halaman, bapak mabrur sekali hajinya. Kenapa? Mukanya bersih, kulitnya bersih. Kiranya tidur-tidur saja di hotel, tentu kulit putih. Nah, kata orang mabrur. Kemudian ada bulan istimewa. Ini, Pak, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan. Minha arba'atun hurum. Mana dia itu? Pertama Zulkaidah, kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Sambungan ayatnya, siapa yang beramal di bulan yang 4 itu, bulan yang dimuliakan itu, lebih besar pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dan siapa yang melakukan perbuatan dosa pada hari itu, pada bulan itu, lebih besar dosanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ini, Pak. Sekarang kita akan memasuki bulan Muharram. Kita terfokus kepada bulan Muharram. Image yang berkembang di tengah masyarakat, kalau bulan Muharram itu kan semuanya haram. Tidak. Tetapi bulan Muharram salah satu bulan yang diagungkan Allah. Banyak peristiwa-peristiwa hebat yang dialami oleh Nabi pada bulan Muharram, bersentuhan dengan bulan Muharram. Satu di antaranya, diterimanya taubat Nabi Adam bulan Muharram, Pak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hazihi syajarah.
Wahai Adam, Hawa, tinggallah kamu dalam surga dan istrimu, makanlah sepuasnya, minumlah sepuasnya, tapi nak boleh satu apa itu? Wala taqrabah hazihi syajara, tidak boleh makan buah kuldi. Diganggu oleh iblis, digoda oleh setan, akhirnya keluarlah Nabi Adam dan Hawa dari surga. Apa kesalahannya? Karena satu kesalahan memakan buah kuldi, satu dosa keluar dari surga. Kita banyak dosa ingin masuk surga, tapi kita tidak boleh berputus asa. Walaupun dosa kita sebanyak buih di laut, ampunan Allah meliputi seluas langit dan bumi. Selangkah kita menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Menangis kita di hadapan Allah, Allah akan tersenyum kepada kita. Apa yang dilakukan Nabi Adam ketika keluar dari surga? Pastaghfiru li dzunubi, minta ampun, Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Engkau larang kami makan buah kuldi, kami makan juga buah kuldi. Wa illam taghfir lana, kalau tidak engkau ampunkan dosa kami, kepada siapa kami minta ampun? Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Tepat 10 Muharram diterima kembali taubat Nabi Adam alaihissalam. Makanya satu keistimewaan bulan Muharram itu bulan yang dianjurkan kita untuk banyak beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.